memahami konsep tataran, ragam, dan model bahasa. Poin pertama adalah mengenai konsep bahasa. Berdasarkan pengertiannya, bahasa ialah sistem perlambang yang digunakan secara timbal balik yang dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia. Nah, fungsi utama bahasa ialah untuk memenuhi kebutuhan komunikasi antar sesama manusia. Rahardi mengemukakan beberapa hakikat atau konsep bahasa yang disimpulkan, yaitu konsep bahasa yang pertama adalah bahasa sebagai penanda atau preview eksistensi budaya dari masyarakat pemakainya. Kedua, bahasa itu sebagai cerminan masyarakat pemakainya. Ketiga, bahasa menunjukkan bangsa pemakainya. 4. Bahasa itu bersistem dan bermakna. Kelima, bahasa itu berafiksasi, yakni berimbuhan. Misalnya adalah kata panggil, bisa menjadi memanggil, panggilan, dipanggil. Keenam, bahasa itu memiliki kekerabatan. Dalam bahasa Indonesia pedas, dalam bahasa Jawa pedes. Pembahasan yang kedua adalah tataran bahasa. Yang pertama, fonologi. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa. Ilmu ini dibagi menjadi dua bidang, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik yaitu ilmu yang menyelidiki bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna. Yang kedua adalah fonemik, yaitu ilmu yang menyelidiki bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna. Fonem dalam bahasa Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu vokal dan konsonan. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia apabila udara yang dihembuskan dari paru-paru tidak mendapat halangan. Contoh, A, I, U, E, O. Sedangkan konsonan adalah apabila udara yang keluar dari paru-paru mendapat halangan atau rintangan. Contoh, B, C, D, dan lain sebagainya. Tataran bahasa yang kedua adalah morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk kata. Di dalam morfologi meliputi beberapa hal, diantaranya morfem, kata dasar, afiks atau imbuhan, kata berimbuhan, dan jenis kata. Yang pertama, morfem. Morfem adalah kesatuan yang ikut serta dalam pembentukan kata dan dapat dibedakan artinya. Kedua, ada kata dasar. Kata dasar adalah kata yang menjadi dasar pembentukan kata. Ketiga adalah afiks atau imbuhan, yaitu imbuhan yang mempunyai fungsi dan arti. Yang keempat adalah kata berimbuhan, yaitu kata yang sudah mendapatkan imbuhan. Yang kelima adalah jenis kata, yaitu suatu upaya penjelasan kata-kata bersumber kepada filsafat logika bahasa. Tataran bahasa yang ketiga adalah semantik. Semantik yaitu ilmu yang mempelajari tentang makna kata. Makna kata dapat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain makna leksikal, makna gramatikal, makna denotasi, dan makna konotasi. Makna leksikal yaitu makna seperti yang dijelaskan dalam kumpulan kata-kata, dapat juga disebut makna kamus. Sedangkan makna gramatikal ialah makna kata yang diperoleh akibat penempatan atau perubahan dalam kalimat. Makna ini disebut makna struktural. Yang ketiga, makna denotasi. Makna denotasi adalah makna kata yang pemunculannya memiliki arti yang pasti atau makna sebenarnya. Biasanya disebut makna lugas. Yang keempat adalah makna konotasi. Ialah makna kata yang pemunculannya memiliki arti ganda atau makna tidak sebenarnya. Biasanya disebut
Ragam bahasa Indonesia dibagi menjadi 3 jenis, yaitu berdasarkan media, cara pandang penutur, dan topik pembicaraan. Untuk yang pertama kan berdasarkan media ya. Untuk bagian ini dibagi menjadi 2, yaitu tertulis dan lisan. Ya, seperti yang kita ketahui dalam media penyampaian bahasa ada 2 cara, yaitu melalui lisan dan tertulis. Melalui lisan yaitu seperti audio visual dan video. Kemudian yang tertulis yaitu seperti berbentuk koran, majalah, artikel, dan lain sebagainya. Sedangkan ciri-ciri ragam bahasa lisan ialah pertama, itu memerlukan teman atau lawan bicara. Terjadi dengan bentuk cepat, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, dan kesalahan bisa langsung dikoreksi. Sedangkan ciri-ciri ragam tulis yaitu tidak memerlukan orang kedua, teman bicara, tidak tergantung kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Harus memperhatikan unsur gramatikal, berlangsung lambat, kemudian kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur, yaitu bagaimana kita menggunakan bahasa itu sesuai sikon. Misalnya, kita berbicara kepada teman, bahasa yang kita gunakan pasti bahasa sehari-hari kayak gue, lo, kamu, kon, awakmu, dan lain sebagainya. Beda lagi dengan ketika kita berbicara ke dosen atau atasan kita. Pastinya kita akan menggunakan bahasa yang lebih resmi dan santun. Juga ketika kita berbicara dengan orang hukum, orang IT, orang agamis, pasti bahasa yang kita gunakan akan berbeda. Nah, dari situlah muncul beragam dan model bahasa. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa terdiri dari beberapa ragam, diantaranya yaitu ragam bahasa ilmiah, ragam hukum, ragam bisnis, ragam agama, sosial, kedokteran, dan sastra. Jadi yang melatar belakangi ragam dan model bahasa yaitu perbedaan kita dengan lawan bicara dalam segi pekerjaan, status, dan lain sebagainya.